Lalu bagaimana dengan peluang pertumbuhan ekonomi negara-negara di ASEAN yang pesat dan ditambah kondisi kawasan ini yang jauh lebih stabil di aspek politik dan juga geopolitik. Lalu bagaimana upaya UOB untuk memaksimalkan kesempatan dari adanya shifting aliran investasi investor yang cukup besar ke kawasan ASEAN ke depannya. Sekaligus peluang dari peningkatan aktivitas ekspor impor di ASEAN ke depan. Oke, terima kasih Mbak Anet. Jadi untuk peluangnya sendiri, kalau misalkan kita lihat dari data yang tersedia, untuk ASEAN sendiri sebetulnya sekitar 40% kontribusi terbesar itu datang dari elektronik dan electrical, E&E, serta komoditi. Jadi the bulk of the export is actually coming from dua jenis sektor ini, Mbak. Jadi kalau misalkan kita lihat lagi, kita bedah lagi dari kontribusi tersebut, dikarenakan seperti yang tadi saya sudah sampaikan, program hilirisasi di Indonesia itu sangat berhasil sekali. Jadi kita bisa lihat dampaknya pada kenaikan nilai ekspor tambah pada mineral kita. Jadi kalau misalkan kita lihat data tahun 2022, kita mencatatkan kenaikan sebesar 57,5%. Itu sangat-sangat signifikan sekali. Dikontribusikan dari Indonesia dan merupakan kenaikan tertinggi di negara-negara ASEAN. Tahun lalu kita tertinggi, 2 tahun yang lalu 2021 kita juga salah satu kontributor tertinggi juga untuk segmen komoditi ini, Mbak. Jadi kita mencatat kenaikan sekitar lebih dari 26% dari sisi growth-nya, di bawahnya Malaysia kurang dari 20%, dan di bawahnya Malaysia Singapura kurang lebih dari 13%. Dan kita melihat dengan beroperasinya sekitar 62 smelter di Indonesia dengan total kapasitas sekitar 1,6 juta ton, ini akan terus membantu bertumbuhnya ekspor. Karena dengan output mereka terus kontinu berjalan dan kemungkinan besar pasti akan bertambah. Sehingga kita lihat dari sisi peluang pembiayaan rantai pasok supply chain untuk sektor ini sangat-sangat signifikan ya. Karena di sisi lain mereka akan produce dengan smelter yang sudah berjalan. Di sisi lain juga mereka pasti perlu mesin-mesin dan juga alat-alat berat untuk memastikan bahwa operasional mereka berjalan secara lancar, dan itu sehubungan dengan importasi yang akan mereka lakukan untuk mensupport dari bisnis dan juga dari kelangsungan bekerjanya proses penambahan nilai untuk di mineral, terutama nikel dan juga tembaga. Jadi itu sangat-sangat prospektif sekali ya, Mbak ya, untuk kita terus dukung terutama dari segi perbankan. Baik Pak Edwin, menurut penilaian UOB Indonesia, industri mana saja yang paling membutuhkan solusi dari perbankan untuk mengatur proses integrasi bisnis dalam rantai pasok? Utamanya agar rantai pasok tersebut juga bisa sejalan dengan target bisnis perusahaan yang mencoba menyukseskan transaksi bisnis yang berkelanjutan. Ya, jadi untuk rantai pasok atau supply chain itu merupakan salah satu fokus utama kami. Karena kami melihat nasabah pastinya mereka memiliki kendala untuk merekonsiliasi, untuk juga memberikan solusi-solusi pembayaran ke vendor-vendor mereka. Karena sejalan dengan pertumbuhan bisnis mereka, mereka juga otomatis perlu lebih banyak lagi supplier, perlu lebih banyak lagi distributor. Jadi dengan sejalannya perkembangan bisnis mereka, otomatis mereka perlu solusi-solusi yang betul-betul integrated. Dan kalau misalkan kita lihat dari trennya, sejalan dari data-data statistik yang sudah ada, kita melihat dari sektor industrial itu merupakan salah satu segmen industri yang memerlukan solusi rantai pasok yang terintegrasi ya, atau integrated supply chain solution. Dari situ kita lihat dari sisi industrial, kita melihat otomatis fokus utamanya juga dan major kontributornya itu datang dari untuk rantai pasok di bidang mineral ya.
Mbak ya. Jadi dari nikel, dari tembaga, dan juga ekosistem untuk mobil listrik serta baterai itu menjadi key driver ya atau kunci utama untuk pergerakan permintaan untuk rantai pasok ke depannya. Dan juga kita melihat juga dari sisi sektor-sektor lainnya juga penunjangnya seperti telekomunikasi, dan juga kita melihat dari sisi other sumber daya Indonesia juga yang sangat signifikan, yaitu pertanian dan juga perkebunan. Itu juga membutuhkan support yang lebih dalam lagi untuk rantai pasok. Dan juga dari sisi construction juga, karena kita juga melihat tendensi dari tren ke depannya itu akan menuju ke digitalisasi. Otomatis infrastruktur di belakang digitalisasi itu seperti data center dan juga kebutuhan untuk tower, pembangunan fiber optik itu juga akan menjadi jauh lebih banyak lagi ya. Dan di UOB kita menawarkan berbagai macam solusi yang sehubungan dengan rantai pasok yang berkelanjutan. Jadi di kami ada program namanya Omega Green, di mana Omega Green ini kita melakukan pembiayaan terhadap kontraktor-kontraktor yang mengerjakan dan juga berkaitan dengan industri-industri yang memang kita targetkan dan kita masukkan sebagai industri berkelanjutan. Dan juga kita memberikan fasilitas seperti Green Trade Loan. Jadi ada semacam KPI yang mereka harus ikuti agar supaya operasionally dan juga bisnisnya bisa dipastikan terus mengikuti konsep pembiayaan berkelanjutan. Seperti itu, Mbak. Baik, Pak Edwin, sebagai bank dengan jaringan skala global, bagaimana strategi UOB Indonesia bisa membantu nasabah korporasi untuk memaksimalkan rantai pasok dan konektivitas bisnisnya di skala regional? Apa saja manfaat yang dapat diraih korporasi jika hal tersebut bisa diwujudkan? Baik, baik. Jadi untuk rantai skala global, jadi sebetulnya UOB kita fokus di ASEAN country ya, karena memang kita lebih banyak fokusnya itu di regional. Jadi untuk mendukung dan juga mensupport nasabah-nasabah kita melakukan investasi yang cukup signifikan ya Mbak ya. Jadi investasinya itu kita melakukan pendekatan dengan omnichannel. Apa itu omnichannel? Omnichannel jadi itu memberikan fleksibilitas bagi nasabah-nasabah kami. Jadi nasabah kami ini kami berikan fleksibilitas untuk memilih metode-metode apa atau mode apa yang mereka perlukan untuk mengakses layanan perbankan kami guna mencapai dan juga mengejar pertumbuhan yang mereka memang rencanakan. Jadi dengan omnichannel ini nasabah kami mereka bisa mengakses layanan perbankan kami secara offline, online, secara fisikal mereka bisa datang ke cabang kami atau mereka juga bisa melakukannya secara online juga ya Mbak ya, secara digital. Jadi atau mereka bisa melakukan keduanya. Jadi itu kita lakukan untuk mensupport mereka. Dan juga kami memiliki sistem cash management kami yang bernama Infinity, di mana ini merupakan pembaruan dari bisnis internet banking kami dengan peningkatan user interface dan juga user experience. Jadi ini jadi lebih canggih gitu Mbak. Jadi di mana fungsi-fungsi cash management dan juga fungsi trade dapat diakses dengan single sign-on. Jadi nggak perlu multiple sign-on, jadi cukup single sign-on aja, mereka bisa akses keseluruhan data. Dan juga kami memiliki sistem Voyager, di mana sistem ini membantu nasabah untuk melakukan transaksi rantai pasok dengan pembeli mereka, dengan pemasok atau dengan distributor secara digital dan juga terintegrasi. Jadi memudahkan bisnis mereka Mbak. Jadi mereka bisa lebih fokus untuk strategi dan mengembangkan bisnis Mbak. Biar kita aja nanti yang ngurusin untuk rantai pasoknya. Luar biasa sekali ya, Infinity namanya ya Pak? Ya betul Mbak. Oke, bagaimana strategi UOB untuk mendorong berkembangnya pendanaan yang berkaitan dengan sustainable financing dan contoh pendanaan dari UOB yang berkaitan dengan green loan? Oke, jadi bagi kami membantu nasabah untuk melakukan transisi menuju bisnis yang berkelanjutan,
itu sangat-sangat penting sekali dan sangat fundamental bagi kami. Jadi karena hal ini tidak saja membawa dampak yang positif bagi lingkungan, alam, tapi juga memberikan dampak yang signifikan terhadap kesuksesan bisnis nasabah dan juga menjaga reputasi dari nasabah sehingga keberlanjutan bisnisnya itu akan berlangsung secara continuous jangka panjang ya Mbak ya. Jadi kami sudah mulai di tahun 2019 pada saat kami meluncurkan U-Solar. Kami juga banyak memberikan dukungan pembiayaan yang berbasis sustainable financing seperti ke PLN, Green Loan, ke Chandra Asri, Sustainable Trade Loan, Pertamina Geothermal Energy, kita support mereka di Green Bond, Bank BRI, kita support mereka dengan Sustainable Link Loan, dan juga ke SME, kita provide facility Sustainable Link Loan. Baik, lalu dalam hal mengembangkan bisnis di segmen korporasi, hal apa yang selalu menjadi kunci atau pegangan utama bagi UOB Indonesia? Ya, jadi untuk UOB Indonesia ini yang paling penting adalah bagi kami prinsip kami dari dulu semenjak founding father kita establish bisnis ini, kita selalu berpegang teguh kepada kepentingan nasabah. Kita selalu right by you. Jadi kita selalu berusaha semaksimal mungkin kita mengexhaust expertise kita dan juga core kompetensi kita di sektor perbankan untuk membantu nasabah kita mencapai bisnisnya dan juga tujuan usahanya bersama-sama. Seperti itu, Mbak. Baik, menarik sekali. Sayang waktu kami sudah habis. Sekali lagi terima kasih Pak Edwin Kadir, Head of Corporate Banking UOB Indonesia, sudah berdiskusi banyak hal bersama kami. Langsung di studio CNBC Indonesia. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Terima kasih Mbak Anet. Sukses selalu.